Halo Sobat PU, selamat datang di Suara Pembangun Bangsa. Di podcast kali ini, kami kelompok 5 dari kelas A akan membahas mengenai tantangan kebangsaan masa kini. Perkenalkan, saya Anis Apriliana dan keempat teman saya, mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Arif Adi dari Direktorat Jenderal Persamaan Strategis. Halo, perkenalkan nama saya Arif Ramanando dari DJP Sulawesi Tenggara. Perkenalkan, saya Arya Bima Nugroho dari BPPBK Sulawesi Tengah. Halo, saya Astrid Tiara Nolita Pasaribu dari BPJN Gorontalo. Oke, terima kasih. Pertama-tama, di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius yang harus kita selesaikan bersama, seperti kasus korupsi dan money laundering. Belum lama ini, kita menghadapi kasus korupsi yang cukup besar yang dilakukan oleh perusahaan negara, BUMN, dengan estimasi kerugian yang cukup besar, sekitar 193 triliun hingga 968 triliun. Sebelumnya, aku mau nanya nih sama teman-teman sekalian, apa sih yang kalian tahu tentang korupsi dan pencucian uang? Terus menurut kalian apa beda dari kedua hal tersebut? Mungkin bisa dibantu jawab. Oke, kalau kita berangkat dari definisinya ya, menurut saya korupsi itu penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seperti menerima suap atau memotong anggaran. Sementara pencucian uang adalah proses menyamarkan uang hasil kejahatan agar tampak legal. Mungkin ada tambahan dari Mbak Astrid? Em, oke, kalau aku mau nambahin sedikit aja sih. Jadi bedanya dari korupsi dan pencucian uang itu, kalau korupsi itu menekankan pada asal uangnya yang ilegal, sedangkan pencucian uang itu cara atau bentuk menyembunyikan asal usul uang tersebut supaya tidak terdeteksi hukum. Jadi perbedaan korupsi dan pencucian uang ini dari asalnya, gitu Kak. Iya, betul. Iya, betul. Kalau korupsi itu lebih pada asal uang ilegalnya. Asal Sementara asalnya pencucian uang, ilegal. iya, lebih menyembunyikan asal-usulnya. Sesuai yang dia bilang Mbak Astrid tadi. Terus kan tadi kita udah bahas, ada perusahaan perusahaan negara, milik negara yang melakukan korupsi dan merugikan. Aku mau nanya, pernah nggak sih teman-teman sekalian ngelihat atau membaca berita tentang penyalahgunaan anggaran atau oleh lembaga pemerintah atau BUMN? Terus menurut kalian itu gimana? Kalau dari saya, mungkin yang terlintas ada kasus PT Taspen di tahun 2019-2024. Dia menyeret mantan dirut dan mantan dirut keuangannya karena menyalahgunakan wewenang untuk mengalihkan dana investasi. Di mana modusnya itu dia melakukan investasi ke beberapa instrumen dan perusahaan fiktif atau yang nggak memiliki kinerja jelas seperti itu. Di mana kerugiannya itu lebih dari 1 triliun yang digunakan itu seharusnya untuk membiayai pensiunan ASN dan jaminan hari tua. Hal ini menurut saya itu suatu hal yang memprihatinkan karena termasuk pengkhianatan terhadap amanah publik ya dan membuktikan masih lemahnya pengawasan dan tata kelola di BUMN keuangan ini. Lalu kalau itu dikaitkan dengan 6 komponen modal insani tadi itu terkait dengan adanya kecerdasan intelektual di mana pelaku korupsi itu seringkali cerdas secara akademik tapi tidak menggunakan kecerdasan itu untuk mencari kemajuan untuk perusahaannya tapi malah mencari celah hukum atau menyamarkan penyimpangan anggarannya. Begitu sih kalau untuk menurut saya. Mungkin bisa menambahkan ya, mengenai kasus-kasus dari lembaga pemerintah atau BUMN itu memang sangat berseliweran di mana-mana, seperti kasusnya Plat Merah atau yang lain yang pernah mencuat di awal tahun 2025. Kasus ini menurut saya menjadi gambaran nyata bahwa masalah korupsi di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Meskipun kita sudah memiliki lembaga seperti KPK atau berbagai regulasi pengawasan keuangan, hal ini masih menunjukkan bahwa permasalahan korupsi tidak hanya soal lemahnya sistem, tapi lebih dalam lagi menyangkut mentalitas individu dan budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran integritas. Jadi intinya ini mungkin ya di masalah mungkin etika juga ya dengan kurangnya mungkin integritas mengenai masalah hukuman nih. Menurut kalian korupsi yang jumlahnya tuh udah merugikan negara sampai ratusan triliun, hukumnya tuh gimana? Apakah kalian setuju nggak
dengan hukuman-hukuman yang berat kayak gitu, hukuman mati? Mungkin aku mau coba menanggapi ya. Kalau menurut aku, dengan jumlah kerugian yang sudah sangat sebesar itu, hukuman yang berat termasuk sampai hukuman mati itu sepertinya nggak apa-apa gitu. Karena memang layak untuk koruptor-koruptor itu mendapatkan hukuman seberat itu. Karena dampaknya sudah sangat besar dan meluas, membuat rakyat Indonesia sengsara dan juga akhirnya menurunkan kepercayaan warga terhadap negara. Kalau yang lain, tanggapannya gimana? Kalau saya mungkin agak berbeda ya dengan Mbak Astrid. Kalau menurut saya hukuman mati itu terlalu ekstrim. Hukuman mati bagi koruptor masih menjadi perdebatan sih di berbagai kalangan. Mulai dilihat dari efektivitasnya, apakah orang setelah dihukum mati tidak akan terjadi korupsi lagi, itu kan menjadi satu case tersendiri juga. Kemudian itu kan bertentangan juga dengan isu-isu HAM, hak asasi manusia. Saya kira seperti itu. Jadi ada beda pendapat ya dari Mbak Astrid sama Kak Arif Rahman. Kalau menurut Kak Astrid tadi itu layak ya karena dampaknya yang besar mempengaruhi keseluruhan, betul? Iya, ditambah Sedangkan Mas, hmm, boleh silakan. ditambah untuk hukuman mati bagi koruptor sendiri sebenarnya sudah ada undang-undangnya, namun memang sampai saat ini belum pernah ada tersangka koruptor yang mendapatkan hukuman itu. Jadi beda pendapat ya tadi. Kemudian, nah sebenarnya kan ada nih hukuman mati itu ada, cuma emang belum dijalankan aja. Mungkin nanya lagi soal apa sih penyebabnya kenapa praktik korupsi ini masih terus terjadi. Padahal sudah ada KPK, terus ada pengawas keuangan juga yang berjalan di sini di Indonesia, tapi tetap ada gitu korupsi. Oke, mungkin saya jawab dari menurut saya pribadi, mengapa praktik korupsi masih terus terjadi? Bisa jadi dari pengawasan internal di lembaga tersebut seringkali hanya bersifat formalitas saja, bukan sebagai sistem yang benar-benar membangun core value dari masing-masing instansi tersebut, seperti lembaga pemerintah yaitu berakhlak, ataupun dari BUMN yaitu akhlak. Selain itu, lemahnya mekanisme sanksi yang tegas serta budaya seperti asal bapak senang menjadi lingkungan yang subur bagi perilaku menyimpang. Seharusnya sebagai warga negara yang baik, kita harus menyadari bahwa isu korupsi termasuk dalam isu strategis kontemporer yang dapat merusak tatanan pemerintahan dan mengancam daya saing bangsa di tingkat global. Sama seperti pendapat dari Mas Arya Bima, ada faktor celah dalam sistem pengawasan sih. Ada juga karena pengawasan internal itu sering tidak independen atau justru ikut terlibat. Lalu juga adanya menurut saya itu lemahnya integritas individu, di mana itu banyak pejabat atau pengelola anggaran itu tidak memiliki komitmen etika dan nilai anti korupsi yang kuat juga. Lalu untuk korupsi itu menurut saya itu terus terjadi itu bukan karena kurangnya lembaga pemberantasan korupsi sih, tapi karena korupsi itu sudah menjadi bagian dari budaya dan sistem yang ada sih. Jadi nggak cukup cuman dilawan dengan hukum, masih dibutuhkan juga pendekatan menyeluruh kayak reformasi struktural, pendidikan karakter, penegakan hukum yang adil, dan partisipasi publik juga yang lebih luas. Jadi tadi menurut Mas Arya Bima dan Mas Arif tadi, ini pengawasan internalnya cuma bersifat formalitas saja. Lemahnya integritas dan etika dan korupsi yang sudah dianggap sebagai budaya. Iya, benar juga. Itu ya. Bicara pengalaman. Pernah nggak sih teman-teman menyaksikan secara langsung mungkin praktik yang tidak jujur atau penyalahgunaan wewenang dalam kehidupan sehari-hari? Terus kalau emang pernah, bagaimana teman-teman menyikapinya? Izin jawabnya, untuk yang seperti itu memang pernah ya, hampir di tiap lingkup kehidupan yang saya pernah lalui ya, memang saya selalu dapat kasus-kasus yang seperti itulah, penyalahgunaan wewenang. Kemudian dulu ada juga kejadian di kampus, ada panitia kegiatan, rekan-rekan kebetulan yang melakukan markup dana kegiatan. Saya kira itu contoh-contoh yang tidak etis lah untuk kita tiru. Saya kira seperti itu, Mbak. Aku mau coba tambahin dari pengalaman sehari-hari juga sih, yang masih dekat juga sama kita harusnya yang relevan. Masih banyak pungli-pungli waktu mungkin pengurusan sesuatu gitu. Dan juga mungkin yang kerasa deket itu kalau waktu di jalan ya kalau ada razia, polisi yang bertugas tidak menjalankan prosedurnya dengan sesuai prosedur, tapi malah menyimpang untuk mencoba pungli gitu kepada warga pengendaranya.
Saya setuju sih sama Mbak Astrid ya yang soal pungli-pungli itu karena emang kenyataannya saat ini banyak sekali ya, sering banget kayak polisi yang lebih pilih buat pakai sabukan dibandingkan lewat jalur yang lebih ini. Bang betul. Oke, sekarang kita lanjut. Kan kita di sini kayaknya masih generasi muda ya, Gen Z. Bagaimana sih pendapat kalian sebagai generasi muda agar bisa ikut andil dalam mencegah dan melawan budaya korupsi? Nah, seperti yang kita tahu kan kayak tadi tuh masih banyak banget pungli-pungli segala macam. Sebagai generasi muda kita sebaiknya turut andil seperti apa dalam mencegah hal tersebut? Mungkin langkah kecilnya yang pertama menanamkan nilai integritas ya sejak dini. Karena kita kan sebagai ASNPW ini kan sudah melewati tes integritas tuh ya. Maka tantangan selanjutnya itu bukan sekedar mempertahankan, tapi juga menguatkan dan menghidupkan nilai-nilai integritas itu secara konsisten dalam kehidupan nyata, khususnya di lingkungan ASN yang penuh godaan dan tekanan ini sih. Lalu kita juga harus ada tindakan ya menolak dan melaporkan gratifikasi atau ada KKN di lingkungan kerja ini. Lalu juga ada aktif mengedukasi dan menginspirasi lingkungan sekitar. Karena kita sebagai ASN kan juga sebagai contoh teladan ya dalam bersikap di masyarakat ini. Izin tambahkan, saya sangat sepakat oleh pernyataan Mas Arief bahwa perubahan lingkungan strategis menuntut setiap individu, khususnya ASN, memiliki integritas moral, komitmen, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Namun, untuk secara generalnya, sebagai generasi muda, untuk membangun sikap anti korupsi yang dimulai dari diri sendiri, itu bisa dibiasakan dengan jujur dalam setiap tindakan, menolak gratifikasi, tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan kewenangan sekecil pun. Oke, terima kasih Mas. Tadi jawabannya membiasakan jujur. Jujur juga kayaknya termasuk dalam nilai-nilai integritas ya. Dan menghidupkan nilai integritas tersebut. Dan menolak dan melaporkan KKN. Kemudian kita lanjut di pertanyaan, ini pertanyaan terakhir ya untuk pembahasan korupsi dan money laundering. Apa langkah kecil yang teman-teman mungkin bisa lakukan untuk membentuk budaya jujur, transparan, dan bertanggung jawab di masa yang akan datang? Izin jawab. Untuk langkah-langkah kecil pastinya dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat di sekitar kita, yaitu keluarga kita. Yang pastinya terus menanamkan dan juga menjalankan terus nilai-nilai kejujuran dan juga disiplin dan juga menurutku hidup sederhana itu juga berpengaruh sih untuk membentuk kita menghindari tindakan korupsi di masa yang akan datang. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Saya pernah dengar itu kalau langkah besar itu dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Kalau mungkin Mbak Asri tadi dimulai dari diri sendiri, saya mungkin kasih contoh untuk kita mulai dari tempat kerja. Mulai dari tempat kerja kita mulai usulkan untuk sistem pelaporan yang terbuka, kemudian untuk menyimpan dokumen dengan transparan, kemudian dan tidak segan untuk mengevaluasi proses kerja. Itu kan sebuah nilai-nilai uh, yang bisa membentuk karakter kita untuk bisa bertanggung jawab di masa depan. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya Mas dan Mbak Astrid. Oke, saya ambil kesimpulan aja kayaknya ya. Korupsi dan money laundering bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Anggaran yang awalnya diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, pembangunan, infrastruktur, dan kesehatan bisa hilang begitu saja karena ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita sebagai mungkin sebagai ASN ya harus menerapkan kebiasaan untuk jujur, transparan, dan bertanggung jawab, dan menerapkan nilai-nilai integritas, dan menghidupkannya di kehidupan kita sehari-hari, dan menerapkannya, dan menolak dan melaporkan KKN untuk menghindari hal-hal tersebut sebagai pelayan publik. Kita lanjut aja ya langsung ke topik kedua, pinjol dan judul. Oke, masalah pinjol dan judul ini juga salah satu masalah yang sangat-sangat sering kita hadapi belakangan ini. Banyak sekali ya yang terjerat judol dan juga terjerat pinjol. Menurut teman-teman, kenapa banyak orang, terutama anak-anak muda, yang tertarik menggunakan pinjol? Saya mungkin coba jawab. Pinjol ini kan pinjaman online.
Ya, ini bentuk perubahan dari pinjaman yang sebelumnya biasanya kan orang pinjam di koperasi. Sekarang itu lebih ini sih pinjaman online. Itu orang milih pinjol karena prosesnya cepat, kemudian dia kadang tanpa jaminan, cuma kita foto diri dengan KTP bisa langsung cair, hanya hanya bermodalkan HP. Nah, kemudian dia sistemnya kan dia agak tertutup. Kalau kita ke koperasi kan ada dokumentasi administrasi yang harus kita lalui. Nah, kalau di sini kan kita biar dari dalam kamar bisa dapat pinjaman. Kemudian anak muda yang butuh dana juga mendesak untuk gaya hidup. Nah, anak muda sekarang kan kita tahu lah, uh, kadang walaupun uh, kantong menjerit, yang penting gaya hidup elit. Saya kira itu sih yang melatar belakangnya. Iya, aku setuju sih sama pernyataan Mas Arif tadi. Banyak yang karena ngerasa, wah cepet nih, gampang. Tapi sebenarnya mereka masih, istilahnya buta akan keuangan itu bagaimana. Nggak ngitung-ngitung dulu bunganya ataupun resiko jangka panjangnya. Jadi karena mudah dan cepat itu sih jadi yang bikin banyak anak muda tertarik pakai pinjol. Jadi ini sebenarnya dikarenakan gaya hidup ya. Terus untuk pinjol sendiri kan prosesnya emang cepat dan mudah ya. Betul. Iya betul Mbak. Jadi kayak langkah praktis lah untuk anak muda, nggak perlu lapor Iya. orang tua. Iya. Nggak perlu izin. Emang betul. Terus mau nanya lagi, teman-teman di sini pernah nggak ada yang ditawari atau mungkin pernah terjebak pinjol atau mungkin juga pernah main judol? Ya mungkin kalau mengenai pinjol sering ya Kak mendapat tawaran-tawaran seperti itu dari SMS yang menyebar, WhatsApp yang menyebar, tiba-tiba ada penawaran. Ya menambahkan saja dari pendapat Mas Arief sama Mbak Astrid bahwa memang kebanyakan dari masyarakat di sini sendiri itu minim literasi mengenai finansial, mudah tergiur oleh tawaran pinjol ilegal. Jadi ya dibutuhkan edukasi mengenai resiko yang terjadi akibat menggunakan pinjol atau judol tersebut. Mungkin untuk yang kasus judol saya sendiri masih kurang tahu. Saya ada sih cerita dulu di teman kantor saya di kantor yang lama. Siapa ya? Namanya sebut aja F lah. Dia itu terjerat pinjol ilegal. Dia awalnya itu cuma pinjam 1 juta untuk nutupin biaya renovasi rumah kecilnya lah. Seperti yang dikatakan tadi kan prosesnya cepat ya, hanya pakai KTP langsung cair. Tapi cuma di minggu kedua bunga dan dendanya itu bengkak jadi sampai 1,5 jutaan. Nah saat dia belum bisa bayar dia malah ditawarin namanya itu refinancing. Kayak minjem dari pinjol lain lah untuk nutupi dan dia tuh setuju-setuju aja. Jadi kayak seperti gali lubang tutup lubang gitu. Nah, dalam 2 sampai 3 bulan dia udah minjem lebih dari 10 juta tuh 10 juta dari 10 aplikasi. Tanpa sadar total utangnya sudah di atas 10 juta. Padahal pinjaman awalnya kan cuma kecil ya 1 juta tadi. Nah, lebih parahnya itu datanya tersebar. Teman-teman kantor, keluarga itu dihubungi oleh debt collector tersebut. Ya, kira sih dari atasan ada solusi itu. Bersama atasan saya dulu itu dibantu diarahkan ke LPSK dan OJK untuk ngambilin pinjol legal. Sekarang sih udah mulai pulih sih. Jadi memang kita harus ekstra waspada dan hati-hati dengan isu-isu pinjol ini. Tadi berarti betul ya yang dibilang Mas Arya Bima. Jadi kita nggak boleh terlalu mudah tergiur. Terus mungkin harus baca dulu gitu. Harus paham betul konsekuensinya apa sebelum terjun ke situ. Tapi kalau bisa sih jangan sampai ya teman-teman ya. Jangan ya, Dek, ya. Terus kita kan tadi udah bahas nih masalah terjebak pinjol ini. Menurut teman-teman, resiko dari menggunakan pinjol sendiri itu apa sih? Selain tadi mungkin kan sudah sharing nih Mas Arief, mungkin ada bisa sharing lagi risiko dari menggunakan pinjol ilegal? Mungkin aku mau coba jawab. Tadi betul sih seperti eh, contoh kasus dari temannya Mas Arif Adi, em, penggunaan pinjol ilegal itu risikonya banyak banget. Tadi bunganya tinggi, terus jatuh temponya juga sangat singkat, dan yang memperparah pinjol ilegal ini adalah penggunaan datanya kita itu bisa tersebar. Bahkan kalau jatuh tempo tuh bisa diteror lewat WA, bahkan WA keluarga atau kerabat terdekat kita. Jadinya mengarahnya ke pengrusakan nama baik sih kalau menurut aku risikonya ke situ.
Mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman? Ya, mungkin saya tambahkan lagi sedikit ya dari Mbak Asri. Jadi kalau kita bicara risiko, memang itu sesuatu yang praktis. Kadang itu orang mikirnya risikonya pasti belakangan. Ternyata yang praktis ini justru yang lebih berbahaya. Misal kayak risiko pinjol ini. Tadi kan sudah dijelaskan juga sama Mbak Asri, yang ada penyalahgunaan data pribadi. Kemudian yang paling marak di masyarakat, itu ada penagihan yang tidak etis dan sifatnya lebih intimidatif. Kadang dengan kekerasan, kemudian juga berujung kepada depresi untuk anak-anak muda yang mungkin belum siap untuk hadapi kejadian seperti itu. Saya kira itu sih. Oke, terima kasih jawabannya. Menurut teman-teman, apa sih peran pemerintah dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan pinjol dan judol? Terus, apakah pinjol sebaiknya dibatasi atau mungkin kita mungkin langsung larang total aja, nggak boleh dibiarin aja? Izin menjawab, mungkin menurut saya dari peran pemerintah itu kan sudah ada tuh yang membentuk OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Paling harus ditingkatkan lagi sih untuk memastikan hanya pinjol-pinjol yang terdaftar dan diawasi yang bisa dioperasi. Lalu juga meningkatkan pemberantasan pinjol ilegal. Lalu terkait peran masyarakat mungkin ya harus waspada sih dan salah selektif serta saling mengedukasi dan saling mendukung. Lalu untuk tadi itu kan ada pertanyaan apakah pinjol sebaiknya dibatasi atau dilarang total lah ya. Kalau menurut saya sih tidak perlu sampai dilarang total sih, tapi harus tetap dibatasi dan dikendalikan ketat oleh pemerintah itu. Karena menurut saya itu kebutuhan realnya itu tetap ada karena terutama di masyarakat yang nggak punya akses ke bank tuh ya di desa-desa. Tapi harus tetap dipilih juga sih pinjolnya legal, etis dan transparan. Sepakat sama pernyataan Mas Arief. Memang dari sisi pemerintah sudah mencoba mengadakan lembaga OJK ya, tapi mungkin dari sisi yang mengedukasi itu mungkin bisa ditingkatkan lagi kalau menurut saya, karena memang dari masyarakat ini masih minim literasi khususnya di desa-desa, bahkan masih banyak yang menggunakan pinjaman online keliling seperti itu. Jadi ya dari pihak masyarakat dan juga pemerintah harus sama-sama saling memiliki satu tujuan untuk meningkatkan literasi tentang finansial tersebut. Menurut saya sendiri, pinjol memang tidak perlu dilarang, tetapi harus tetap diawasi secara ketat dan dibatasi ruang geraknya agar tetap dalam koridor yang legal dan etis. Jadi intinya untuk pinjol ini nggak usah dilarang ya, tapi dibatasi aja dengan pengawasan dari pemerintah, kemudian mungkin juga dengan disertai dengan edukasi mengenai pinjol untuk masyarakat, betul ya? Pertanyaan selanjutnya, teman-teman pernah nggak ngelihat iklan atau promosi judol maupun pinjol di media sosial? Terus kalau pernah, bagaimana pendapatnya? Izin menjawab ya. Kalau untuk iklan judol sama pinjol itu hampir tiap hari lewat di HP saya. Apalagi kan saya masih sering pakai aplikasi gratisan tuh. Sering lewat pinjol sama judol. Nah, yang paling ironi kan orang sudah pinjol, pinjaman online, ini dipakai lagi untuk main judi online. Nah, itu kan yang bikin rusak ini tatanan masyarakat. Makanya saya sepakat tadi ada pernyataan dari Mas Arief tadi, kalau ini memang harus diatur sedemikian rupa supaya dampaknya ke masyarakat tidak buruk. Ya. Saya kira demikian. Mungkin aku mau nambahin untuk platform-platform digital yang mewadahi untuk adanya iklan itu juga harusnya diawasi dan dipilah lagi sih. Supaya harus disaring konten-kontennya itu jangan langsung asal dimasukin tapi disaring lagi. Karena ya eh, untuk pengguna aplikasi-aplikasi itu bisa tiba-tiba muncul iklan-iklan terkait judul ataupun pinjol gitu. Jadi memang harus disaring lagi sih. Jadi ini mungkin kembali lagi ke peran pemerintah juga ya, untuk membatasi aplikasi, untuk membatasi dan mungkin mengawasi agar iklan-iklan ini tidak terlalu meluas dan mungkin disalahgunakan sama orang yang mungkin tidak tahu apa resiko dari penggunaan pinjol sendiri dan judul itu. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya
Aku mau nanya, menurut teman-teman, apa sih yang membuat orang bisa sampai kecanduan judi online? Kalau menurut saya sendiri itu sama seperti yang pinjaman online tadi. Bisa jadi karena faktor kemudahan akses dan iming-iming kemenangan yang instan dapat memicu rasa penasaran dan dorongan emosional untuk terus mencoba. Apalagi algoritma dari judi online ini memang dirancang untuk menciptakan ilusi kemenangan sesaat, kan. Sehingga pemain terdorong terus bermain meskipun sudah mengalami kerugian. Tapi bisa jadi juga karena faktor lingkungan, stres ekonomi, dan kurangnya kontrol diri juga memperparah kecenderungan seseorang terjerumus dalam kecanduan judi online. Sepakat sih tadi dengan apa yang dikatakan Mas Arya. Judi online itu mudah ya, atau fleksibel. Dalam arti itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, bahkan secara diam-diam. Lalu juga ada tadi benar ada efek euforia atau efek dopamin. Di mana itu saat menang, otak itu kan kayak melepaskan dopamin lah, hormon senang yang memicu rasa euforia, yang akhirnya ingin mengulanginya lagi dan lagi. Lalu efek negatifnya juga, judi online itu bisa merusak mental seseorang sih. Di mana itu kekalahan bertubi-tubi itu bisa menimbulkan rasa bersalah, malu, dan putus asa yang berakibat kecemasan, depresi, serta kehilangan kontrol diri. Kasus judul ini kan bisa juga dikaitkan dengan kecerdasan emosional ya dari modal insani tadi. Juga karena gagal dalam mengelola stres, emosi negatif, dan tekanan sosial. Jadinya itu bisa mendorong seseorang untuk berjudi atau berutang secara impulsif. Jadi tadi karena kemudahan akses juga ya, terus iming kemenangan, terus euforia, terus karena tadi rendahnya eh, emotional intelligence mungkin ya, yang menyebabkan dorongan tersebut untuk main judul lagi, walaupun tahu mungkin sudah kalah. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan terakhir untuk pembahasan pinjol dan judul ini. Menurut kalian, bagaimana sih pinjol ilegal bisa merusak reputasi, privasi, dan bahkan kesehatan mental seseorang? Ini mungkin tadi agak nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya, sama jawaban tadi Mas Arief. Oke, saya coba jawab ya. Bagaimana pinjol ilegal bisa merusak reputasi, privasi, dan bahkan kesehatan mental. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa eh, pinjol ini kan punya risiko tersendiri. Nah, termasuk diantaranya itu kita memberikan data pribadi kepada eh, orang tersebut, entah itu dari KTP, nama keluarga, dan lain-lain. Saya juga pernah dapat kasus dulu, ada teman kerja, dia itu pinjol eh, ada sekitar 5 bulanan lah dia tidak bayar. Nah itu hampir satu kantor tuh dihubungi, di WA, di, di SMS, di telepon, di teror. Pokoknya kalau tidak ketemu sama itu orang, kita yang akan dicari, padahal kita sama sekali tidak tahu apa-apa. Itu kan merusak data pribadi kita sendiri, kemudian lingkungan kita juga. Saya kira begitu. Aku menambahin, pinjol ilegal itu efeknya sangat panjang ya, berkepanjangan dan bahkan bisa sampai berpengaruh terhadap kesehatan mental, baik itu pemakai pinjolnya ataupun keluarga dan kerabatnya. Yang paling parah sih mungkin berawal dari stres, bagaimana mengatasi pinjaman-pinjaman tersebut yang tadi seperti disebut sudah gali lubang tutup lubang, bahkan yang paling parah mungkin bisa sampai adanya kasus bunuh diri karena si pemakai pinjol itu tidak sanggup untuk membayar pinjamannya. Ya, terima kasih atas jawabannya teman-teman. Sobat PU, suara pembangun bangsa, tantangan kebangsaan tidak akan pernah selesai hanya dengan retorika. Kita semua punya peran sekecil apapun untuk menjaga Indonesia tetap utuh, adil, dan sejahtera. Mulai dari hal sederhana seperti jujur, saling menghormati, terus belajar jadi warga negara yang baik, menjaga integritas, kita bisa berkontribusi. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.